Saya bersyukur karena sampai hari ini Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita berbicara tentang experiencing God more. Mengalami Allah lebih lagi. Berbicara mengenai mengalami Allah, tentunya tidak akan pernah lepas dari kehidupan yang mau berjalan bersama dengan Allah. Amin. Kalau Anda bicara, aku mau mengalami Tuhan lebih. Aku mau mengalami Allah lebih dalam hidup ini. Tapi kalau Anda tidak pernah mau untuk berjalan setiap hari, setiap langkah bersama dengan Allah, maka enggak mungkin engkau dan aku punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya sore hari ini saya akan khotbah dengan judul Pintu. Tadi pagi saya khotbah dengan judul Not Me, ya, bukan saya. Saudara bisa, kalau mau tahu saudara bisa lihat di streaming ibadah hari ini ya, yang tadi pagi jam 10. Yang sore ini Pintu. Di dalam kitab Yohanes ada 7 kali perkataan Yesus yang berkata, aku adalah. Ya. 7 I am, ada 7 perkataan aku adalah. Ego emi, salah satunya adalah aku adalah pintu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, saya akan bacakan buat Anda semua, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi, akulah pintu, perhatikan di sana titik koma. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau baca Yohanes pasal yang ke-10 ini, dari ayat yang pertama, saudara akan menemukan di situ Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Lalu kemudian di ayat yang ke-9 dia berkata, akulah pintu. Apa maksudnya? Di satu sisi Yesus berkata, aku gembala yang baik. Di satu sisi dia bicara, akulah pintu. Nah saya mau sedikit kasih gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan pintu. Karena kalau kita tidak paham, maka kita akan gagal mendapat berkat firman Tuhan ini. Kalau kita beranggapan pintu seperti pintu yang kita lihat, maka kita akan gagal. Tapi sebelum itu perhatikan kata di sini, akulah pintu, lalu titik koma. Akulah di sini dalam bahasa Yunani pakai bahasa ego emi. Ego itu saya, emi itu saya adalah. Jadi kalau diterjemahkan secara kasar, saya adalah. Dengan kata lain, hanya saya. Jadi kalau Yesus berkata, akulah pintu, Yesus mau bicara kepada kita semua sore hari ini begini. Hanya aku pintu, tidak ada pintu yang lain. Oke? Nah titik koma itu artinya begini, pintu itu. Nah artinya begitu. Barang siapa masuk melalui aku, melalui pintu yang itu, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa sih pintu yang dimaksud oleh Yesus? Saya bisa bantu saudara untuk melihat gambar ini. Di zaman itu, kalau sang gembala domba sedang mau membawa kerumunan dombanya untuk pergi cari makan, cari padang rumput. Karena nggak semua wilayah itu punya rumput yang tebal. Kalau yang namanya padang itu seringkali banyak pasir, berbatuan dan lain sebagainya. Sulit menemukan rumput. Maka seringkali sang gembala akan membawa kerumunan domba-dombanya pergi. Lalu kalau dia menemukan sebuah padang yang berumput hijau dan tebal, ya Mazmur mencatat gembala yang baik itu menuntun dombanya kemana? Ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Maka kalau dia menemukan, maka sang gembala ini akan bikin pembatas, bikin seperti kandang gitu saudara ya. Bisa dari bebatuan yang ditumpuk, dikelilingi. Tujuannya apa? Supaya sang domba-domba itu masuk ke dalam dan kemudian aman, gak bisa lari kemana-mana. Itu lihat gambarnya.
Selain mereka membuat dari tumpukan batu-batuan, sang gembala juga bisa bikin dari kayu-kayu pohon yang sudah kering, pohon yang sudah mati dikumpulkan, dibikin kayak pagar, saudara. Lalu gembalanya bisa masuk. Nah, di situ ada lubang tempat domba masuk dan keluar. Sang gembala dengan sengaja tidak bikin pintu, nggak bikin daun pintu. Kenapa? Disitulah tempat sang gembala duduk dan tidur dan menjaga dombanya. Nah, ini yang disebut ketika Yesus berkata, akulah pintu. Maka domba kalau mau masuk melalui pintu gembala. Domba yang di dalam kalau mau keluar juga harus lewat pintu gembala. Paham saudara? Ini yang dimaksud pintu. Jadi bukan daun pintu yang seperti kita lihat pada umumnya. Nah, supaya lebih jelas saya punya video klip hanya beberapa detik, saudara bisa lihat. Ya, itu gambaran tentang pintu itu tadi. Nah, dengan demikian ketika Yesus berkata, akulah pintu, maka kalau kita tahu pintu itu apa? Pintu adalah akses. Katakan pintu adalah akses. Pintu adalah akses. Kalau sang gembala membuat batu-batuan berkeliling, tanpa dia bikin aksesnya, maka domba nggak bisa masuk. Ataupun kalau dombanya sudah dimasukkan di dalam dulu, lalu kemudian dia bikin petaknya itu, kotaknya, nggak kasih aksesnya, maka domba yang di dalam juga nggak bisa keluar. Maka pintu itu adalah akses. Ketika Yesus ngomong akulah pintu, dengan kata lain Yesus itulah aksesnya. Jadi kalau Anda dan saya berkata aku mau mengalami Tuhan lebih, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain kecuali Anda dan saya melalui satu pintu itu, melalui satu akses itu yang namanya Yesus. Yesus harus menjadi pintu bagi Anda dan saya untuk mau masuk maupun atau keluar. Nanti saya akan jelaskan apa artinya masuk dan keluar. Tapi dengan prinsip ini ketika Yohanes 10 ayat 9 menuliskan akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, perhatikan ini, ia akan selamat. Katakan selamat. Katakan saya selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, padang rumput dalam beberapa terjemahan disebut sebagai penyediaan Allah. Katakan penyediaan Allah. Dengan kata lain, orang yang masuk melalui pintu, melalui akses yang adalah Yesus Kristus sebagai aksesnya, setiap orang yang masuk, nomor satu, dia akan dapat keselamatan. Yang kedua, siapa yang masuk melalui akses itu, dia akan berjumpa dengan penyediaan Allah. Yang percaya katakan amin. Keselamatan, penyediaan Allah. Nah, keselamatan itu pekerjaan dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Penyediaan Allah itu bicara tentang Allah menyediakan, tapi muncul pertanyaan, Anda mau atau tidak masuk dan mengalami penyediaan Allah? Itu pilihan. Tapi setiap orang yang masuk dan keluar melalui pintu itu, melalui Kristus Yesus, mereka akan ketemu dengan keselamatan dan penyediaan Allah. Kalau Anda dan saya dalam hari-hari perjalanan hidup kita merasa mengalami jalan buntu dalam hidup ini, mengalami berbagai macam pergumulan, kesulitan yang sepertinya kok berputar gitu ya, nggak ada ujungnya. Pernah ngalami itu? Sepertinya kok masalah ini kok muter aja, nggak ada ujung pangkalnya. Kapan selesainya juga nggak tahu. Tanpa sadar,
Seringkali Anda dan saya akan berusaha untuk membuat pintu kita sendiri. Supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Seringkali setiap masalah yang kita hadapi apapun itu dalam hal ekonomi, pekerjaan, sosial, apapun juga. Ketika masalah itu hubungan mungkin terlalu rumit, terlalu pelik. Sepertinya kok putar terus gak bisa keluar. Putar terus lalu kita mencoba untuk membuat pintu versi kita sendiri. Maksudnya apa? Kita mencoba membuat jalan keluar versi kita sendiri. Tanpa sadar ketika hal itu terjadi, Anda sedang tidak melalui pintu Yesus Kristus. Dia ngomong gini, akulah pintu. Kalau Anda butuh jawaban dalam hidup ini, kalau Anda butuh jalan keluar dalam hidup ini, Yesus berkata begini, akulah pintunya. Mau jawaban? Lewat aku. Mau kesembuhan? Lewat aku. Mau mujizat? Lewat aku. Mau jalan keluar? Lewat aku. Yesus berkata, ego emi. Hanya aku. Berapa banyak kita seringkali berusaha dengan sekuat tenaga, dengan seluruh kemampuan kita. Kita mencari jalan keluar dari seluruh permasalahan kita. Tapi tanpa kita ingat, kita lupa bahwa ternyata Yesus itu sudah menyediakan semua jawaban dalam hidup kita. Hanya pilihan di tangan kita, mau percaya atau tidak. Mau melalui pintu yang adalah Yesus Kristus atau pintu kita sendiri. Di ayat 9 tadi diawali dengan kalimat begini. Akulah pintu. Dengan kata lain, hanya aku pintu. Di ayat 7 sebelumnya firman Tuhan mencatat begini. Maka kata Yesus sekali lagi, Yesus ngomong begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Sesungguhnya. Nah, ini sebenarnya penekanan. Ayat 7 sudah ditekankan sesungguhnya akulah. Gitu ya. Ayat 9 diulangi lagi, akulah pintu. Kalau firman Tuhan sudah mencatat berulang-ulang, itu artinya penting. Anda dan saya harus perhatikan. Tapi yang menarik ketika saya pelajari, ayat 7 ketika ditulis sesungguhnya, itu dalam bahasa asli itu begini. Amin, amin, lego. Wah, saya juga cukup takjub pakai kata amin. Amin ini artinya apa? Gitu. Kalau kita doa kan, kita doa ya, doa dalam nama Yesus, amin. Gitu. Nah, amin ini artinya apa? Di sini pakai kata amin, amin, lego. Aminnya 2 kali lagi. Bagi beberapa orang, kata amin itu artinya ayo cepat gitu. Kenapa? Karena kalau doa bareng-bareng, ya kita menemui sahabat kita, teman kita doa, kayak mau selesai, muter lagi, balik lagi. Mau selesai, putar lagi, balik lagi. Lalu kita di sampingnya begini, amin, yes, amin. Dalam arti tapi gini, ayo cepat selesai gitu. Bagi beberapa orang kata amin artinya ayo cepat selesai gitu. Tapi bagi beberapa orang, saya percaya kata amin itu artinya, ya Tuhan, aku sepakat. Ya, yes, gitu, kata amin. Dengan kata lain ketika ditulis dalam bahasa asli amin, amin, lego, itu dengan kata lain begini. Kan terjemahan bahasa Indonesia sesungguhnya, akulah pintu ke domba itu. Waktu ditulis amin, amin, lego. Itu dapat diartikan sudah gak ada yang lain. Ya ini yang paling benar. Apa yang paling benar? Akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus adalah pintu bagi Anda dan saya yang selalu terbuka. Kapanpun Anda dan saya butuh datang ke pintu itu, butuh masuk ke dalamnya, dia selalu terbuka lebar. Mungkin beberapa tempat di dalam dunia ini gak punya pintu yang terbuka bagi kita. Gak semua tempat itu welcome untuk kita. Tapi Yesus berkata, akulah pintu yang selalu terbuka untukmu. Apapun kondisi yang kau alami, yang kau hadapi, yang kau jalani,
pergumulan hidupmu, akulah pintu yang terbuka. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya. Kenapa kok pintu ini kemudian arahnya bicara tentang orang yang butuh jawaban kehidupan. Tapi kita lanjut dulu. Yesus pintu yang terbuka untuk Anda dan saya. Keputusan di tangan kita, kita mau masuk ke pintu itu atau engkau cari atau bikin pintumu sendiri. Keputusan di tangan kita. Nah ini, kalimat ia akan masuk dan keluar itu bicara tentang aktivitas. Semua aktivitas, semua apapun yang kita lakukan, kalau kita melalui pintu yang namanya Yesus, mau kita masuk, mau kita keluar. Keluar di sini tidak bicara tentang keluar dari Tuhan, enggak. Karena di pasal yang ke-10, ayat yang pertama kalau saudara baca ketika Yesus ngomong, akulah gembala yang baik. Dia memposisikan diri sebagai gembala, tapi di posisi yang lain dia juga ngomong, akulah pintu. Ini dua posisi yang berbeda. Waktu dia bicara akulah gembala artinya apa? Ketika domba-domba itu dikumpulkan di tempatnya tadi itu, yang sudah di kotak, lalu mereka makan rumput dan lain sebagainya, begitu selesai, maka sang gembala akan mengajak membawa semua dombanya keluar dari tempat itu, berjalan lagi untuk pulang ke rumah. Gembala yang menuntun ke depan. Tapi ketika dia berfungsi sebagai pintu, itu artinya dia yang menjaga setiap kawanan domba yang ada di tempat itu. Allah yang menuntun untuk berjalan, pergi dan pulang untuk mencari padang rumput, mencari penyediaan bagi domba-dombanya, dia juga Allah yang menjaga. Saudara tadi lihat video tadi itu ketika sang penjaganya, gembalanya jaga di pintu, mungkin kecapean, dia tidur, lalu ada serigala yang mau memangsa, dia langsung bergegas, bangkit, dan pasti dia akan menghadapi serigala itu. Allah yang adalah penuntun perjalanan kita, tapi dia juga Allah yang menjaga hidup kita. Seluruh aktivitas kita ketika kita melibatkan Yesus, masuk dan keluar melalui pintu itu, kita selalu libatkan Yesus. Semua aktivitas kita mau masuk, kita mau keluar selalu melewati Yesus. Artinya dalam seluruh kehidupan aktivitas kita melibatkan Yesus. Maka setelah keselamatan dari kehidupan yang kekal ini yang kita dapat, ayat berikutnya berkata, engkau akan menemukan padang rumput. Padang rumput dalam bahasa asli, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, itu bicara tentang, dalam bahasa Inggris, itu bicara tentang growth, pertumbuhan, atau increase, penambahan. Padang rumput, growth, dan increase. Growth dan increase adalah proses yang akan meninggalkan pengalaman-pengalaman dan kenangan-kenangan antara kita dengan gembala agung kita. Kalau saudara mau bertumbuh, maka saudara harus selalu melibatkan Yesus dalam hidup kita. Mau keluar, mau masuk. Makanya ada ayat bicara keluar dan masukmu itu diberkati Tuhan. Mau keluar, mau masuk, seluruh aktivitas yang kita lakukan, kita libatkan Kristus di dalamnya, maka engkau akan bertumbuh. Dan di dalam proses pertumbuhan itu, disitulah Anda dan saya bersama dengan Allah, kita sedang mengukir, kita sedang mencetak, kita sedang menulis sebuah kenangan kita, berjalan bersama dengan juru selamat kita. Dalam pertumbuhan itu. Tidak semua orang ketika mengalami pertumbuhan itu jalannya mulus, enggak selalu. Dalam perumpamaan pokok anggur, Yesus ngomong begini, kalau ada ranting yang enggak berbuah, dipotongnya. Tujuan sang tukang kebun bukan untuk mematikan pohonnya, supaya dia lebih banyak lagi berbuah, supaya bertumbuh. Kalau ada ranting yang tidak berbuah, dibersihkannya. Itu tindakan yang enggak nyaman bagi kita, saudara. Dipotong, dibersihkan, enggak nyaman. Tapi kalau Anda mau bertumbuh, disitulah letak bagaimana kita mengalami Kristus. Kalau Anda dan saya berkata, aku mau mengalami Kristus lebih, tapi menolak proses, mustahil. Saudara bisa memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Justru yang namanya pengalaman berjalan dengan Tuhan itu adalah ketika Anda berjalan bersama-sama dan mengalami semua proses itu. Engkau akan bertumbuh bersama dengan Allah. Ketika engkau libatkan Yesus keluar dan masukmu, maka engkau akan bertemu dengan padang rumput. Engkau akan bertumbuh. Disinilah letak
pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Growth, increase. Nah sekarang saya cerita, kenapa tadi saya kaitkan keluar dan masuk dan pintu dan lain sebagainya itu dengan permasalahan dan banyak hal, mungkin kebutuhan kita dan lain sebagainya. Yohanes pasal 10 tidak bisa lepas dari Yohanes pasal 9. Di pasal 9 ada kisah yang menarik, seorang yang buta disembuhkan oleh Yesus. Dan orang yang buta ini disembuhkan oleh Yesus dengan cara yang unik. Alkitab mencatat, Yesus meludah, lalu mengaduknya dengan tanah. Nggak usah dibayangin saudara ya. Dengar aja nggak usah bayangin. Diaduk dengan tanah, dioles. Ini orang buta kan. Sudah dioles, pikirnya nunggu berapa detik lalu celing gitu matanya lihat. Enggak, sudah dioles. Kamu pergi ke kolam Siloam ya, basuh ke sana. Loh, lah terus tadi ngapain? Habis ditelet-telet gini saudara ya, bahasa Inggrisnya ya. Terus tetap disuruh basuh. Tapi sembuh itu, matanya melek itu. Apakah Yesus gak bisa seperti orang buta-buta yang lain cuma dipegang tangannya lalu mungkin melihatlah gitu, atau terbukalah lalu langsung melihat? Apakah gak bisa Yesus kayak gitu? Bisa. Gak usah pakai jamaah-jamaah, apa gak bisa dengan jarak jauh Yesus ngomong melihatlah, langsung melihat. Bisa gak Yesus seperti itu? Bisa gak? Bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus pakai cara yang aneh-aneh? Pakai meludah lagi, pakai aduk-aduk tanah lagi, pakai oles ke mata orangnya lagi. Kenapa? Tuhan mau punya kenangan yang unik dengan orang itu. Gak semua orang buta disembuhkan dengan cara yang seperti ini. Ada banyak hal yang kita alami dan kita jalani dalam hidup ini. Kita berpikir begini, loh aku juga ngalami hal yang sama loh seperti Bapak itu. Kenapa dia datang ke gereja, dia berdoa, lalu terjadi mujizat. Kenapa kok aku belum? Halo, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau punya kenangan yang unik bersama dengan Anda. Bagian Anda dan saya adalah percaya saja. Coba yang percaya katakan amin. Coba yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba bayangkan ya orang buta itu ya, kalau dia nggak percaya, ya memang dia buta sih, nggak ngelihat. Waktu Yesus ngeludah ya nggak tahu dia, nggak ngelihat. Tapi seandainya ada temannya di sebelahnya, terus diomongi saudara ya, dibisiki. Wih Yesus ngeludah lu ternyata. Tuh, mungkin kan dia gini, lu masa sungguhan tak, kamu nggak bohongi aku. Iya Yesus ngeludah. Terus, dicampur-campur sama tanah. Nah terus, mau dioleskan matamu itu. Nah, kalau misalkan yang buta itu merasa, Yesus ini maksudnya apa? Ngina saya ya. Oh sudah, Rabi. Oh misal gitu. Rabuni, nggak usah. Kalau pakai cara itu lebih baik aku nggak usah. Nggak sudi aku. Coba kalau orang buta itu menolak, dia tidak akan pernah punya pengalaman sepanjang hidupnya yang dia bisa cerita ke banyak orang. Hei, aku ketemu sang juru selamat, mataku buta sejak lahir, sembuh. Aku sekarang bisa lihat loh. Dia nggak akan pernah bisa cerita itu. Nggak akan pernah bisa ngomong ke banyak orang. Nangkep yang saya maksudkan? Ada begitu banyak cara dan jalan yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Jangan lihat kanan kirimu, depan belakang si A, si B, kok kenapa begini, aku kok begini. Kita saling membandingkan satu dengan yang lain. Percayalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang personal, yang pribadi kepada kita. Dia berjalan bersama dengan saya, nggak bisa sama dengan Allah yang berjalan dengan Pastor Hendra, beda. Allahnya sama, caranya bisa beda. Saya nggak bisa ngomong gini, loh Tuhan, caramu berjalan dengan Pastor Hendra kok begitu luar biasa gitu Tuhan. Dengan aku kok nggak kelihatan apa-apa, kok biasa-biasa aja. Saya nggak bisa ngomong gitu. Itu sebabnya di ibadah yang tadi pagi saya ngomong begini, setiap pengalaman rohani tidak boleh dijadikan standar kebenaran atau standar kerohanian seseorang. Nggak boleh. Karena pengalaman rohani itu sifatnya pribadi, personal. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan saya punya kenangan-kenangan manis bersama dengan dia. Mau manis, mau pahit menurut mata saya. Kalau menurut Tuhan saya pasti manis semua. Karena Alkitab mencatat rancanganku penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Waktu saya berjalan dengan dia, saya punya kenang-kenangan yang suatu hari kelak. Saya akan bisa ngomong dan cerita ke banyak orang. Saya ngalami A, ngalami B, ngalami C, ngalami D, ngalami E. Sampai saya ngalami Z. Lalu saya ngomong gini, kesimpulan semuanya. Tuhan Yesus baik.
Tapi apa yang saya alami, yang saya jalani, beda dengan orang lain. Itulah yang menjadikan bahwa Tuhan itu Allah yang pribadi. Karena dia pribadi, dia tahu jelas dan detail tentang semua yang engkau alami dalam hidup ini. Sebab itu jangan merasa engkau sendiri, jangan merasa tidak ada orang yang bantu, tidak ada orang yang mengerti, gak ada orang yang mau tolong. Jangan merasa seperti itu karena engkau punya Tuhan. Ada Tuhan yang berkata, akulah pintu, cari jalan keluar, aku pintunya. Aku terbuka untukmu, datanglah, masuklah, welcome. Pilihanmu dan pilihanku mau masuk enggak? Kalau engkau masuk, Alkitab mencatat, engkau akan menemukan keselamatan dan engkau akan menemukan padang rumput. Padang rumput bisa dengan berbagai macam penjelasan, saudara. Yang pasti adalah pertumbuhan dan penambahan. Saya bicara seperti ini tidak berarti saya mengajar tentang prosperity gospel. Yang ngomong tentang Injil kemakmuran, bahwa ikut Yesus pasti akan kaya raya dan sukses. Enggak. Tapi saya juga enggak ngomong bahwa ini adalah suffering theology. Maksudnya apa? Teologi tentang penderitaan. Kalau ikut Yesus itu pasti menderita, dibentuk. Apa? Kehidupan kita, daging kita harus disalibkan. Pokoknya yang sengsara-sengsara gitu terus, saudara. Enggak, kita ikut aja apa yang Yesus katakan. Ada kalanya kita harus menjalani perjalanan-perjalanan kita yang menurut kita tidak mengenakkan itu. Penderitaan itu. Ada kalanya kita harus tekun, kita harus jalani, kita harus hadapi. Tadi bagi saya ngomong hadapi, kita harus jalani. Tapi ada kalanya ketika Tuhan bersama dengan kita, saudara melihat ada banyak hal yang Tuhan buat, apa yang kita kerjakan menjadi berhasil luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan. Ini faktanya. Saya nggak bisa ngomong ikut Tuhan kau akan kaya raya sukses terus. Enggak. Karena dia Bapak yang baik. Bapak yang baik itu tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Bapak yang baik itu tahu bagaimana cara mendidik anaknya, mendewasakan anaknya. Supaya anaknya bertumbuh. Tapi Bapak yang baik juga tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi anaknya. Harus balance. Itu sebabnya sore hari ini pertanyaannya begini. Kalau Anda mau mengalami Yesus, nggak punya jalan yang lain. Jawabannya hanya satu. Masuklah melalui pintu Yesus. Supaya engkau selalu aman dalam satu kawanan domba yang tidak tercerai, dan Yesus sebagai penjaga di pintumu dan di pintuku. Amin, Bapak Ibu Saudara.